lagu Bali juara internasional. Betul. Luar biasa. Kebanggaan buat kita warga Bali ya, Bligus ya. Benar. Kukuh TV, kabar dari desa. Selamat sore sahabat Kukuh TV. Kali ini saya menjumpai seorang pencipta lagu asal Tabanan. Namanya Ide Bagus Surya Kastawa, akrab disapa Gus Saka. Gus Saka ini sudah banyak menciptakan lagu, baik untuk remaja maupun lagu buat anak-anak. Salah satunya mewadahi anak-anak muda dalam APBD. Bukan anggaran pendapatan belanja desa ya, tetapi apa APBD? Alit Pewaris Bali Dwipa. Alit Pewaris Bali Dwipa. Ya. Saat ini sudah menelurkan tiga album. 3 album gitu. Wah, luar biasa. Tahun ketiga mungkin. Tahun ketiga. Ya. Bligus, Nggih. informasi yang saya dengar, Nggih. kabar burung, entah benar atau tidak, ciptaan Bligus kan sudah banyak tuh. Nggih. Saya dengar ketika menciptakan sebuah lagu, betul tanpa memainkan instrumen musik. Betul. Dan betul tidak menguasai salah satu Betul. alat. Betul ya? Ya, Terus betul. cara menciptakan lagu itu seperti apa, Bligus? Nggih, terima kasih Dudeng ya. Ya. Informasinya benar. Jadi Tiang tidak terlalu menguasai alat musik. Jadi pas Tiang nyiptakan lagu nih kadang-kadang keluar nada sendiri, kadang-kadang Tiang lagi di jalan gitu. Jadi nadanya keluar sendiri kan. Dan liriknya pun muncul sendiri. Nah, makanya Tiang siapkan handphone. Nah, untuk ngerekam nada yang Tiang dapat gitu. Dari handphone itu pas Tiang dapat nada, Tiang rekam di handphone. Nah, sampai rumah Tiang evaluasi dan Tiang jadikan lagu gitu. Ketika lagu dan liriknya sudah tercipta, terus siapa yang dicari biar punya musiknya di kemudian hari? Kebetulan ini kan Tiang mewadahi APBD ya. Jadi mewadahi anak-anak dalam Alit Pewaris Bali Dwipa. Nah, kebetulan Tiang kerjasama dengan beberapa arranger ya. Untuk APBD yang tahun 2020 niki Tiang kerjasama dengan 3 arranger Lide. Jadi yang pertama ada Lide Arte, Harta Pro. Ya, yang kedua Beli Sila Home Studio. Terus yang ketiga Niputu Kita kan. Ya, jadi Tiang kalau misalkan udah lagunya jadi pasti Tiang bawa ke 3 arranger nih kan. Artinya sama-sama sudah menjiwai antara Bligus dengan arranger itu ya. Merasa sudah klik. Baik lagu Tiang itu kayaknya cocoknya di 3 arranger niki kan. Ya, merasa sudah klik, merasa sudah nyaman. Ya, kebetulan juga Tiang ngajak kerjasama dari APBD tahun 2018, jadi sudah 3 tahun. Susah nggak mengumpulkan anak-anak yang punya bakat musik kemarin untuk diajak gabung buat album Bligus? Nah, begini, jadi di awal nih Tiang informasikan dulu. Jadi APBD itu Tiang itu tidak mengajak anak-anak. Oh gitu. Ya, awalnya nih APBD 2018 nih orang tuanya yang menghubungi Tiang supaya anaknya itu biar punya album kan. Nah, Tiang informasikan bisa nggak biar nggak sendiri kan, maksudnya dicarikan grup. Nah, akhirnya dicari grup sama orang tuanya. Jadi APBD 2018 itu ada 4 orang, terus berkembang ke 2019, APBD 2019 itu jadi 6 orang. Nah, sekarang 2020 juga 6 orang. 6 orang. Ya, jadi ya orang tua yang menghubungi Tiang dan jadi dan Tiang punya prinsip kalau misalkan ada orang tua yang maksudnya nggak pengen misalkan tahun depan ini nggak ada yang masuk APBD, ya APBD nggak ada. Jadi yang antusias itu justru para orang tua. Betul. Orang tua murid ya? Iya, benar. Nah, Nika pun yang pernah Tiang bilang dulu, jadi sebenarnya penyanyi anak-anak itu banyak, Dede. Iya. Nah, cuma mungkin wadah mereka tidak punya. Ya, benar. Jadi kasihan, potensinya luar biasa anak-anak Nika, bahkan ada yang juara nasional dan juara tingkat dunia nih di India. Salah satu anak asuhnya Bligus itu. Waktu Nika Pak Komando Ngayude, yang juga kan bekerja ada dengan di sana juga. Ya, benar. King Crescendo. Ya. Jadi itu juara 1 internasional di India nih, Kenton. Anak Bali. Itu vokal grup nih Ya, lagunya lagu Bali. Lagunya Pak Komang, Pak Komang Dharma Yuda, judulnya Buana Santi kan. Gitu. Gitu ya? Iya. Lagu Bali
juara internasional. Betul. Luar biasa. Kebanggaan buat kita warga Bali ya, Bligus ya. Benar. Nah kemarin juga tahun ini ya baru sehari yang lalu ya, kemarin juga anak Bali FLS 2N jadi juara 1 juga tingkat SMP. Ya. Kebetulan lagu album di APBD yang dibawakan Ya. judulnya Bali Swarga Loka. Ciptaannya Bligus itu? Ya, ciptaan Tiang Niko. Luar biasa. Selamat. Liriknya dari Pak Tut Sugi. Oh, Pak Patut Sugiarto yang penulis novel. Iya, betul. Kenten. Jadi join antara Ya, Bligus benar. dengan Pak Tut Ya, Sugi ciptakan lagu itu ya. Benar, dari APBD 2019 yang kerjasama dengan Pak Tut Sugi sampai APBD tahun ini Kenten. Iya, sampai akhirnya juara satu festival lagu seni siswa nasional, FLS 2N. Tingkat Wah, nasional itu. Tingkat nasional. Iya. Luar biasa. Berarti Bligus punya regenerasi ya. Dulu kan Bligus juga Betul. prestasi nasional kan. Ya. Bisa di flashback sedikit biar Oke. teman-teman tahu kiprahnya Bligus Saka sebelum sebagai pencipta lagu. Jadi Dumuntut yang penyanyi festival. Jadi untuk meraih juara di tingkat nasional itu perlu waktu yang panjang jadi. Yang ikut festival nyanyi itu dari SMP kelas 2. Juara nasional itu baru tiang raih di saat yang kuliah. Saat kuliah. Ya. Baru tiang bisa Berapa tahun kemudian ya? itu proses ya Lidia. Makanya tiang sering bilang ke murid-murid atau anak didik Niko, jadi untuk meraih juara itu perlu proses yang panjang, tidak bisa instan. Makanya harus tekun, harus sabar, harus rajin berlatih kan. Nanti setelah itu baru kita menikmati hasil yang bagus gitu. Perjuangannya panjang. Ya kan? betul, nggak ada yang instan. Jadi dengan kiprahnya Bligus yang sudah punya prestasi nasional ditambah kesehariannya bergelut ya. Mengajar musik, jadi orang tua anak didik itu yang menghubung Bligus untuk membuat APBD itu ya. Betul. Ya. Itu penggarapannya berapa lama untuk satu album? Ya emang yang targetkan setiap APBD itu setahun proses produksinya. Jadi awalnya dari pembuatan lagu pertama nih ya tiang buatkan lagu. Jadi sebelum buat lagu nih tiang harus tahu karakter vokal dari anak tersebut. Lagu apa yang cocok untuk diberikan ke mereka. Nah setelah lagunya cocok, kita perlu latihan. Itu latihan paling enggak sebulan, 2 bulan lah ya. Setelah itu baru masuk ke studio rekaman. Setelah studio rekaman itu kan perlu proses editing, mixing, kan. Baru nanti ke proses penggarapan video klipnya nih. Jadi kira-kira waktunya 9 bulan lah ya. 9 bulan. Dan biasanya akhir tahun itu kita launching APBD-nya nih Iya. Jadi setiap tahun nih APBD itu dalam format VCD atau kaset? DVD nih. DVD ya, karena ada DVD karaoke-nya. Iya. Jadi setelah di launching nih jadi biasanya dilombakan lagu yang ada di album itu. Nah kenapa dilombakan? Karena supaya lagu itu diketahui oleh Masyarakat luas. Begitu. Kalau misalkan nggak dilombakan, ya karena yang bilang nih wadah untuk adik-adik lagu-lagu anak-anak nih kurang. Jadi ya kita akalin dengan mengadakan lomba itu supaya lagu-lagu yang ada di album itu diketahui oleh masyarakat. Gitu. Lomba untuk umum. Lomba untuk kategori TK sampai SMA. Jadi ada 3 kategori dulu deh, 4 di kategori A nih TK sampai kelas 3 SD. Yang kategori B-nya 4 sampai 6 SD, kategori C-nya SMP, kategori D-nya nih SMA umum. Begitu. Jadi APBD ini bukan klasifikasi anak-anak. Ya. Tapi sampai remaja. Ya, makanya yang buatkan lagu supaya anak-anak bisa menyanyikan, terus orang dewasa juga bisa menyanyikan. Kan? Bisa dan juari ya? Iya, dan juari. Bisa dan juari. Tapi emang spesifik nih lagunya bukan, maksudnya lagu tentang seni budaya, agama juga, Kenten. Jadi contohnya yang tahun ini yang juara 1 kemarin di Nasional FLS 2 ini judulnya Bali Swarga Loka. Tentang Bali yang indah, budaya Bali yang ini gitu. Ada judulnya Lingayoni juga. Iya. Ya. Sudah membuat APBD.
juga sudah Bali Kumaro itu. Gus bilang tadi kan ya mungkin masyarakat juga tahu bahwa wadah untuk anak-anak berkreasi itu kan sangat terbatas. Kenapa tidak diwadahi dengan membuat YouTube khusus untuk mereka? Ya. Nah, Niko pertanyaan bagus Budi ya. Kan juga udah berpikir Niko. Jadi kasihan anak-anak yang potensinya luar biasa, semangat orang tua juga luar Tinggi. biasa. Nah, kadang-kadang itu udah setelah Bali Kumaro, setelah APBD, mereka mau ngapain sih gitu. Iya. Jadi biar nggak putus, enten. Jadi yang punya ide supaya lagu-lagu ini juga dikenal oleh masyarakat luas. Biar nggak di Lingkungan seputaran, mereka di saja. komunitas itu aja kan. Ada yang punya rencana itu dah yang rencana buat channel YouTube, jadi khusus untuk lagu-lagu anak-anak yang bernuansa seni budaya gitu. Di yang coba nanti garap YouTube, channel YouTube, jadi lagu-lagu itu dipromosikan di YouTube kan. Ya kita buat chart, misalkan minggu ini chart nomor 1 siapa, nomor 2 kan gitu, keren kayaknya beli dia. Ya keren. Kan di radio kan gitu. Nah, wah, itu dah. ini lagu anak tangga yang pertama kan gitu. Coba kita di YouTube. Nah makanya itu daya Ini chart yang pertama, kasihan kedua. sekali. Iya. Padahal lagu Bali anak-anak itu banyak sebenarnya beli deh. Iya. Nah, cuma itu dah wadahnya yang kurang kan gitu. Ya, nanti mohon supportnya Lidi nanti. Wah pasti semampunya untuk anak-anak, kenapa tidak? Iya. Nah, Enten. oke Beli Gus, menciptakan lagu buat anak-anak sampai remaja. Ciptakan lagu untuk komersil nggak? Kalau Laro Hati itu kan wah itu sudah luar biasa, karya sendiri. Diberikan kepada orang lain ada nggak Beli Gus? Ada. Ada ya. Tapi dekat-dekat ini Tiang juga mau gini deh, mau ngeluarin single. Terus kalian promo ya, nggak apa-apa ya. Yuk, nggak apa-apa silahkan. Jadi Tiang ngeluarin single, tapi lagu berbahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia. Judulnya Anugerah kan. Ya, ceritanya tentang keluarga kecil Tiang lah ya. Jadi bersyukur punya anak, bersyukur punya keluarga kecil. Jadi Tiang tuangkan dalam bentuk lagu. Kan. Nah itu pertanyaan yang tadi Niko. Sudah yang buat lagu komersil untuk diberikan ke penyanyi lain. Contohnya Dede tahu yang pertama yang kali Berita Buruk. Ya, Berita Buruk yang dinyanyikan oleh Larissa. Itu yang pertama kali yang ciptakan lagu untuk lagu komersil yang jual ya, maksudnya yang jual kan. Tapi sebelumnya sudah ada, tapi Tiang yang nyanyikan sendiri. Tiang punya band keluarga dengan Dede. Ya, apa namanya? Namanya Jingga. Jingga. Ya, itu juga berupa mini album dia. Jadi ada 6 lagu. Jadi pemain bandnya itu saudara Tiang semua. Jadi pemain bassnya adik kandung, pemain drumnya juga Semeton Ricky. Jadi lagunya lagu berbahasa Indonesia dan komersil juga Kenten. Nah setelah Niko baru Tiang coba menciptakan lagu komersil untuk diberikan ke penyanyi lain Kenten. Ya sudah ada beberapa. Sudah ada. Ya mudah-mudahan bisa diterima nanti di masyarakat. Nah, untuk memberikan lagu kepada orang sesuai pesanan mereka atau Beli Gus yang sudah menyiapkan lagu itu untuk mereka? Ya, jadi Tiang itu jarang untuk nyetok lagu deh. Jarang sekali. Kecuali ada yang mesen baru Tiang buat. Gitu. Contohnya di lagu anak-anak ini di APBD ini. Jadi Tiang perlu tahu dulu karakter vokal seperti apa sih. Gitu. Harus ketemu dulu ya sama ketemu. yang menyanyikan. Maksudnya gini, kenapa Tiang harus tahu karakter vokalnya, terus kualitas vokalnya, tekniknya. Jadi supaya bisa Tiang buatkan lagu. Kalau misalkan vokalnya sudah bagus sekali, ya tingkat kesulitannya mungkin yang Tiang buat lebih sulit gitu. Jadi kalau misalkan belum terlalu tekniknya belum bagus. Nah jadi dari sana ada yang perlu tahu untuk menciptakan lagu itu dari karakter vokal anak-anak itu. Baru yang bisa buat lagu kan. Ya. Nah kadang-kadang juga ada yang request. Jadi dari orang tuanya nge-request, saya pengen cerita lagunya gini gitu. Saya pengen cerita lagu tentang desa saya gitu. Bisa nggak gitu. Ya, makanya yang kerjasama dengan Pak Ketut Sugiarto untuk lirik lagunya nih yang sering sharing sama Pak Tut. Pak Tut, ini ada pesanan lagu seperti ini, bisa nggak dibantu untuk liriknya gitu. Gitu, Dede. Ya kadang-kadang di APBD nih orang tuanya komunikatif ya, maksudnya pengen mengangkat
desanya gitu. Kenten. Ya. Kenten itu. Jadi ide awal dari mereka ya. Selanjutnya kita yang membahasakan betul. seperti apa agar menjadi lagu. Ya, tapi kadang-kadang ada juga yang serahkan aja dah Pak Gus, ke Pak Gus dah gimana baiknya gitu. Ada yang gitu yang buatkan gitu. Sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. Kenten lu deh. Nah, itu untuk anak-anak. Terus yang tadi buat yang komersil itu ya. ketemu dulu ya, dengan ketemu mereka. yang berita buruk itu yang ketemu sama Dek Sri ya, penyanyinya Niko. Ya, dia cerita Niko memang cerita dari penyanyinya lagunya Niko gitu. Ya, jadi yang buatkan liriknya Kenten. Itu tahun berapa ya, udah lama itu, udah 6 tahun yang lalu kayaknya. Ya, di tahun ini ada Aita, namanya Aita Engelis, penyanyi dari Karangasem. Nah, kebetulan dia murid di Crescendo juga dulu. Suaranya bagus sekali. Jadi dia ngubin tiang, sempat ke rumah, pengen dibuatin single. Ya, orang tuanya bilang untuk tema yang serahkan ke Pak Gus lah. Dekat-dekat ini dia launching. Oh, segera di launching? Ya. Sudah rekaman, sudah rekaman, sudah selesai? Sudah rekaman, tinggal garap klip. Ya, karena ini karena wabah ini Bli deh. Ya, pandemi ini. Ya, pandemi ini. Jadi agak tertunda, bener. Ya. Dari tadi kita ngobrol tentang APBD. Sekarang udah pandemi seperti ini. Iya. Ada nggak harapan atau keinginan untuk launching APBD yang baru dilahirkan ini? Ya, kebetulan kan APBD sudah selesai penggarapannya, ya tinggal launching aja. Ya, kemarin kita sudah runding sama orang tua, kita dalam keadaan seperti ini bisa launching nggak, nonton. Jadi launching nggak launching itu orang tua yang menentukan, bukan tiang. Gitu ya. Nah, kebetulan orang tua juga semangat untuk launching. Andilnya mereka. Iya, andilnya mereka kan. Nah, maka dari itu kita sama-sama cari tempat waktu niki ya, Benten, di salah satu hotel ya, di Denpasar. Nah, rencana kita launching ke sana. Kita sudah dapat izin. Nah, cuma karena pandemi ini kita lihat situasi dulu katanya gitu. Yang mudah-mudahan bisa terlaksana gitu. Yaitu rencananya tanggal 10 Oktober tahun 2020 niki Benten. Saya doakan bisa terwujud. Itu doa. berapa lagu di APBD? Silahkan mau cerita APBD itu silahkan. Seperti apa biar yang mendengarkan kita ini, yang menonton kita ini tertarik untuk bisa memiliki APBD. Iko minta 6 lagu deh. 6 lagu, semua ciptaan tiang dan liriknya dibantu sama Pak Ketut Sugiarto. Jadi ada 6 lagu di sana, ada 6 penyanyi anak-anak. Ada 7 lagu karena ada lagu jinglenya kan. Jadi anak-anak itu nanti dalam launching itu anak-anak itu bakal menyanyikan lagu APBD itu kan. Gitu. Ya. Saat launching. Sudah dilombakan? Belum. Setelah launching baru kita nanti lomba gitu. Nah, rencananya lomba juga tahun ini juga, rencananya akhir tahun ini. Ya, mudah-mudahan bisa terwujud. Ya, mohon doanya dulu ya. Ya, pasti. Demikian sahabat Kuku TV, obrolan saya dengan Gus Saka, salah seorang pencipta lagu berbahasa Bali maupun lagu berbahasa Indonesia, kebanggaan Pulau Dewata. Tentu dari tadi sahabat sudah menyimak kami sering mengobrol tentang APBD. Jika penasaran, segera miliki, karena pada tanggal 10 Oktober jika tidak ada aral melintang, APBD segera di launching. Kita doakan semoga sukses. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.